Ini uswah. Paham? Utsman teladan, Ali teladan, semua teladan. Bahkan silakan cek istri-istri Nabi teladan semua. Saya sering bahas ini. Kenapa diperkenankan menikah lebih dengan 4 perempuan? Karena semua istri Nabi menjadi simbol keteladanan bagi semua perempuan di bumi. Semua karakter perempuan itu ada di istri Nabi semua. Dulu PDIP sebut Jokowi mirip Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab anaknya mencuri, dipotong tangannya sendiri. Apakah seperti itu? Jokowi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus korupsi dana bansos oleh Ahmad Khozinuddin SH, advokat, aktivis pejuang khilafah. Saya klarifikasi tadi pagi, saya tidak pernah terlibat merekomendasikan atau memberi perintah untuk masalah goodie bag ini. Tidak pernah sekalipun. Saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kemensos, pihak Sritek untuk masalah bansos ini. Tidak pernah sekalipun. Waktu dia pernah lagi membagi-bagi minyak zaitun kepada masyarakatnya, Umar bin Khattab beli dari Baitul Mal, berkendi-kendi banyak, satu Madinah dibagiin, lalu dipindahin, diwadain ke kendi-kendi kecil. Umar bin Khattab sendiri yang bagiin, ada beberapa pegawainya bantu, dipindahin, kasih, bagiin, seluruh masyarakat dapat, gitu ya. Kendi besar, tempat induknya minyak itu kan, minyak tidak semuanya bisa tertumpah, pasti ada tinggal di dalam kan. Rupanya yang sudah dianggap sudah tidak ada, tinggal tetesan sedikit ditaruh di sebelahnya Umar. Di situ ada anaknya Umar masih kecil, belum balik. Rupanya anak kecil ini Umar tidak tahu. Dia masukin tangannya ke kendi itu, dikorek-korekin minyaknya, ditaruh di rambutnya. Jadi saking banyaknya kendi, rambutnya penuh dengan minyak. Gitu. Dan memang minyak itu zaman dulu ada memang perintah dalam agama untuk meminyaki rambut ya. Tapi minyak rambutnya seperti misalnya hadis tentang sholat Jumat. Siapa yang hari Jumat mandi dengan mandi junub, kemudian dia pakai baju terbaiknya, kemudian dia pakaikan minyak di rambutnya supaya mudah disisir. Ya kalau kita mungkin sekarang sudah kepada sampo dan conditioner ya. Tapi zaman dulu orang pakai minyak zaitun, jadi rambut itu kalau disisir rapi gitu ya. Rupanya anak ini selain dia penuhin rambutnya, mukanya semua dikasih. Minyak zaitun ini kalau taruh di muka mengkilat. Waktu sudah selesai gitu kan, Umar dari bagian semua radhiyallahu anhu, dia mau ajak anaknya pulang. Begitu dia balik, dia bilang, apa yang membuatmu jadi bersih begini? Kok jadi bagus nih? Dia bilang, ayah tadi saya cuil-cuil sisa minyak itu. Kan kita pikir ini sisa ya. Apa kata Umar? Ketahuilah wahai anakku, semua anak muslim berharap buat seperti itu. Karena memang minyak zaitun bagus, mahal gitu kan. Dan Umar bin Khattab bagiin kepada masyarakat Madinah tadinya muslimin supaya mereka pakai. Dipakai untuk menggoreng, dipakai untuk rambutnya, dipakai untuk badannya, terserah bebas pakai apa saja gitu. Anak-anak muslim seperti kamu berharap bisa lakukan seperti kamu, tapi karena kau anaknya Amir Mukminin, kau anaknya raja, jadi anak-anak yang lain cuma bisa tonton kamu. Dan itu bukan punya kita, nggak boleh kamu pakai. Saya belum bagi jatah buat kita, nggak ada itu untuk umat. Maka apa yang terjadi? Umar panggil tukang cukur, suruh gundul anaknya. Ya, saya lagi muter-muter di Jawa Barat dan lagi pilkades kan, kepala desa itu seru juga, rame. Pemilihan, mungkin nanti ada pemilihan lurah gitu. Syaratnya mampu mengedarkan bansos. Jadi saya lagi cari Pak Lurah buat ngambil jatah bansos. Oke. Ternyata diambil alih lebih dahulu oleh anak Pak Lurah. Iya. Manipulasi secara terang-terangan. Kan itu dengan gampang sebetulnya orang tahu, tapi mungkin istana atau kekuasaan udah nggak punya cara untuk korupsi secara beradab. Itu langsung pada korporasi-korporasi yang sebetulnya di dalam benak publik itu dengan sendirinya mudah menimbulkan kecurigaan tuh kemana arahnya tuh kalau lewat Sritek sebenarnya. Jadi ini bukan lagi soal etik yang memang nggak bisa ditegakkan, tapi oportunisme dalam bentuk yang paling sempurna itu untuk membackup seorang anak. Maka Lurah
lakukan segala macam cara yang nanti akan diklaim, wah itu mensosnya yang punya inisiatif. Oh iya, tapi mensosnya membaca sinyal dari lurah itu. Tapi Ya, Anda mensos bicara Pak Lurah kan ya, bukan bicara yang lain-lain ya? Ya Pak Lurah. Oh, oke. Ya, saya ini bicara Pak Lurah. Ya. Maka mensos itu karena Pak Lurah kasih sinyal, maka mensosnya nyari-cari itu. Terus ya udah, begitulah pembagian arogansi itu. Ini semuanya karena ambisi, dan ambisi tidak bisa dihalangi karena dianggap bahwa kalau ambisi tidak dipastikan hari ini, ambisi untuk dinasti hari ini tidak dipastikan, maka 2024 sebuah dinasti akan lenyap. Jadi demi itu keangkuhan dan ketamakan itu bersatu. Itu yang menyebabkan goodie bag. Jokowi dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus korupsi dana bansos oleh Ahmad Khozinuddin SH, advokat, aktivis pejuang khilafah. Setelah temuan investigasi majalah Tempo yang menyebut ada dugaan keterlibatan Gibran Rakabuming Raka dalam korupsi dan bantuan sosial penanggulangan pandemi COVID-19, tentu publik layak bertanya-tanya, apakah Presiden Jokowi terlibat dalam aib korupsi di tengah pandemi yang sangat memalukan ini? Karena siapapun pasti akan memiliki kesimpulan rekomendasi Gibran terhadap PT Sritek selaku pihak yang ditunjuk untuk mengadakan goodie bag tentulah bukan karena kapasitas pribadinya, namun karena kedudukannya sebagai anak Ki Lurah. Karena itu patut diselidiki lebih lanjut apakah keputusan penunjukan PT Sritek selaku pihak yang mengadakan goodie bag murni karena intervensi anak Ki Lurah atau ada pengaruh langsung dari Ki Lurah. Sebab agak sulit dipercaya jika pengaruh itu hanya mengandalkan kapasitas seorang Gibran. Meski sesama kader PDIP, Gibran tergolong anak kemarin sore sehingga tak memiliki kapasitas untuk mempengaruhi Juliari Peter Batubara yang lebih senior darinya. Gibran juga tak menduduki jabatan struktural di PDIP yang karena jabatan itu mampu memberi efek tekanan secara struktural kepada Juliari Peter Batubara koleganya di PDIP. Semata menjual nama sebagai anak Ki Lurah juga agak sulit dilakukan jika tanpa ada aksi tertentu dari Ki Lurah. Karena itu, KPK selain wajib menindaklanjuti temuan Tempo dengan memanggil Gibran Rakabuming Raka, juga wajib menyelidiki adakah pengaruh Ki Lurah dalam hal ini Presiden Jokowi yang menyebabkan keputusan penunjukan PT Sritek. Hal ini bisa terjadi secara langsung maupun tak langsung menggunakan peran mediator. Lalu bagaimana ceritanya kalau sampai Presiden Jokowi juga terlibat dalam korupsi bansos ini? Kita tunggu kisah selanjutnya. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya. Menembus Batas Indonesia. Saya klarifikasi tadi pagi, saya tidak pernah terlibat merekomendasikan atau memberi perintah untuk masalah goodie bag ini. Tidak pernah sekalipun. Saya juga tidak pernah berkomunikasi dengan pihak Kemensos, pihak Sritek untuk masalah bansos ini. Tidak pernah sekalipun. Waktu dia pernah lagi membagi-bagi minyak zaitun kepada masyarakatnya, Umar bin Khattab beli dari Baitul Mal, berkendi-kendi banyak, satu Madinah dibagiin, lalu dipindahin, diwadain ke kendi-kendi kecil. Umar bin Khattab sendiri yang bagiin, ada beberapa pegawainya bantu, dipindahin, kasih, bagiin, seluruh masyarakat dapat gitu. Kendi besar, tempat induknya minyak itu kan, minyak tidak semuanya bisa tertumpah, masih tertinggal di dalam kan. Rupanya yang sudah dianggap sudah tidak ada, tinggal tetesan sedikit ditaruh di sebelahnya Umar. Di situ ada anaknya Umar masih kecil, belum balik. Rupanya anak kecil ini Umar tidak tahu. Dia masukin tangannya ke kendi itu, dikorek-korekin minyaknya, ditaruh di rambutnya. Jadi saking banyaknya kendi, rambutnya penuh dengan minyak. Ya, dan memang minyak itu zaman dulu ada memang perintah dalam agama untuk meminyaki rambut ya. Tapi minyak rambutnya seperti misalnya hadis tentang sholat Jumat. Siapa yang hari Jumat mandi dengan mandi junub, kemudian dia pakai baju terbaiknya, kemudian dia pakaikan minyak di rambutnya supaya mudah disisir. Ya kalau kita mungkin sekarang sudah kepada sampo dan conditioner ya. Tapi zaman dulu orang pakai minyak zaitun, jadi rambut itu kalau disisir rapi gitu ya.
Rupanya anak ini selain dia punuhin rambutnya, mukanya semua dikasih minyak zaitun ini, kalau di muka mengkilat. Waktu sudah selesai gitu kan, Umar dari bagian semua radhiyallahu anhu, dia mau ajak anaknya pulang. Begitu dia balik, dia bilang, apa yang membuatmu jadi bersih begini? Kok jadi bagus nih? Dia bilang, ayah tadi saya cuil-cuil sisa minyak itu. Kan kita pikir ini sisa ya. Apa kata Umar? Ketahuilah wahai anakku, semua anak muslim berharap buat seperti itu. Karena memang minyak zaitun bagus, mahal gitu kan. Dan Umar bin Khattab bagiin kepada masyarakat Madinah tadinya muslimin supaya mereka pakai. Dipakai untuk menggoreng, dipakai untuk rambutnya, dipakai untuk badannya, terserah bebas pakai apa saja gitu. Anak-anak muslim seperti kamu berharap bisa lakukan seperti kamu, tapi karena kau anaknya Amir Mukminin, kau anaknya raja, jadi anak-anak yang lain cuma bisa tonton kamu. Nah, itu bukan punya kita, nggak boleh kamu pakai. Saya belum bagi jatah buat kita, nggak ada itu untuk umat. Maka apa yang terjadi? Umar panggil tukang cukur suruh gundul anaknya.